A few moments later. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Melsia Negam dengan NPM 0227241183. Pada video kali ini saya akan membahas materi terkait dengan tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Keuangan dan perbankan syariah di Indonesia merupakan salah satu sektor yang berkembang cepat dalam 2 dekade terakhir. Indonesia bahkan telah menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, pangsa pasar halal yang luas, serta dukungan regulasi yang semakin kuat. Walaupun demikian, perkembangan industri syariah tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik struktural maupun operasional. Di sisi lain, potensi pertumbuhan industri ini sangat besar, terutama jika mampu memanfaatkan momentum digitalisasi dan naiknya minat masyarakat terhadap ekonomi berprinsip halal. Perkembangan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan dinamika yang semakin kuat dalam 2 dekade terakhir. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah global. Namun demikian, pertumbuhan tersebut tidak lepas dari berbagai tantangan struktural dan operasional yang harus diatasi agar industri ini mampu bersaing secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, penting untuk memahami secara mendalam tentang tantangan serta peluang yang melekat dalam perkembangan keuangan dan perbankan syariah yang ada di Indonesia sebagai dasar bagi penguatan kebijakan dan inovasi di masa mendatang. Keuangan dan perbankan syariah di Indonesia berkembang pesat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kehadiran Bank Syariah Indonesia atau BSI pada 2021 melalui proses merger juga menjadi momentum besar untuk mendorong efisiensi dan memperluas pasar. Meski demikian, pangsa pasar keuangan syariah masih sekitar 7-8% dari total industri keuangan nasional, yang menunjukkan ruang pertumbuhan yang masih sangat luas. Ada beberapa tantangan di dalamnya, diantaranya ada keterbatasan pangsa pasar. Jadi, meskipun jumlah penduduk muslim sangat besar, pangsa pasar perbankan syariah terhadap total aset perbankan nasional masih relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa literasi dan preferensi masyarakat belum sepenuhnya berpihak pada produk syariah. Yang kedua, rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah. Sebagian masyarakat ini masih belum memahami perbedaan fundamental antara sistem syariah dan konvensional, terutama terkait akad, mekanisme bagi hasil, dan prinsip anti riba. Akibatnya, keputusan ini memilih bank yang sering didasarkan pada kenyamanan, bukan pada prinsip syariah. Yang ketiga, ada keterbatasan produk yang kompetitif. Beberapa produk syariah dianggap kurang variatif dan kurang fleksibel dibandingkan dengan produk konvensional. Selain itu, masih ada persepsi bahwa layanan syariah lebih mahal atau lebih lambat dalam inovasi. Yang keempat, tantangan regulasi dan harmonisasi hukum. Jadi, sistem keuangan syariah memerlukan kesesuaian antara prinsip syariah dan hukum positif. Kadang terdapat ketidakharmonisan regulasi atau keterlambatan dalam pembaruan regulasi yang menghambat peluncuran produk baru. Yang kelima, kurangnya SDM yang kompeten. Tenaga kerja yang memahami fikih muamalah sekaligus memiliki kompetensi finansial masih terbatas. Hal ini menimbulkan hambatan bagi inovasi produk dan juga kualitas layanan. Yang keenam, itu integrasi teknologi masih bertahap. Digitalisasi perbankan menuntut kecepatan dan ketepatan. Namun, beberapa lembaga syariah masih tertinggal dari bank konvensional dalam inovasi digital, misalnya mobile banking, sistem pembayaran real time, dan juga layanan vintage. Yang ketujuh, itu skala ekonomi yang lebih kecil. Bank syariah yang sisanya terkonsentrasi pada unit usaha syariah atau anak perusahaan BUMN cenderung memiliki modal yang lebih kecil. Akibatnya, kemampuan ekspansi, pembiayaan proyek besar, dan peningkatan teknologi itu menjadi lebih terbatas. Kita lihat peluang dalam keuangan dan perbankan syariah. Yang pertama, itu ada dukungan pemerintah yang semakin kuat. Pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS, OJK BI, dan Kemenku terus memperkuat ekosistem syariah, mulai dari pembentukan Bank Syariah Indonesia atau BSI hingga penerbitan Sukuk Negara atau SPSN. Dukungan ini menjadi dorongan besar bagi pertumbuhan industri. Yang kedua, ada populasi muslim terbesar di dunia. Dengan lebih
lebih dari 230 juta masyarakat Muslim, Indonesia memiliki pasar potensial yang luar biasa. Kesadaran terhadap gaya hidup halal dan keuangan syariah terus meningkat, yang membuka kesempatan besar bagi perluasan pasar. Yang ketiga, ekonomi halal yang berkembang pesat. Industri halal seperti makanan, fashion, pariwisata, kosmetik, dan juga farmasi tumbuh dengan cepat. Semua industri halal membutuhkan dukungan pembiayaan syariah yang menciptakan pasar pembiayaan yang sangat luas. Yang keempat, digitalisasi dan vintage syariah. Teknologi memberikan ruang inovasi yang sangat besar, di mana ada mobile banking syariah, P2P lending syariah, digital microfinance, crowdfunding berbasis wakaf atau sukuk digital. Digitalisasi ini memungkinkan bank syariah mencapai masyarakat yang sulit dijangkau oleh kantor fisik. Yang kelima, ada prospek sukuk yang kian menjanjikan. Pemerintah Indonesia adalah salah satu penerbit sukuk terbesar di dunia. Penerbit sukuk retail, sukuk hijau, dan juga sukuk wakaf semakin menarik minat investor domestik maupun global. Yang keenam, sinergi dengan sektor sosial Islam. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf dapat menciptakan ekosistem ekonomi umat yang kuat. Kolaborasi bank syariah dengan Basnas dan lembaga wakaf membuka peluang pembiayaan sosial produktif yang berkelanjutan. Nah, tantangan dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia itu ada juga berupa tingkat literasi dan edukasi masyarakat yang masih rendah. Jadi banyak masyarakat belum memahami perbedaan fundamental antara produk syariah dan konvensional, termasuk konsep akad, risiko, serta prinsip bagi hasil. Rendahnya literasi menyebabkan masyarakat belum melihat keuangan syariah sebagai kebutuhan. Yang kedua, ada pangsa pasar yang masih terbatas. Jadi meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, penggunaan produk syariah ini masih belum sebanding. Nasabah itu cenderung membeli bank konvensional karena lebih dikenal, memiliki jaringan yang lebih luas, dan juga menawarkan layanan yang dianggap lebih praktis. Yang ketiga, ada infrastruktur teknologi yang belum merata. Sebagian lembaga keuangan syariah ini masih tertinggal dalam digitalisasi. Aplikasi mobile banking, digital banking, dan integrasi teknologi itu belum setara dengan bank konvensional yang besar. Yang keempat, keterbatasan SDM syariah. Syariah yang kompeten industri membutuhkan tenaga ahli yang tidak hanya menguasai keuangan tetapi juga fikih, muamalah. Keterbatasan ini mempengaruhi kualitas layanan, inovasi produk, hingga kepatuhan syariah. Yang berikut, regulasi dan dinamis dan kompleks. Pengembangan produk syariah membutuhkan kepastian regulasi agar tidak bertabrakan dengan prinsip syariah maupun aturan perbankan nasional. Harmonisasi aturan antara OJK, BI, DSN, MUI, dan KNMKS sering memakan waktu. Selain itu, ada kompetensi dengan bank konvensional. Bank konvensional memiliki modal besar, teknologi mutakhir, dan jaringan luas. Hal ini membuat persaingan menjadi cukup berat, terutama dalam produk pembiayaan korporasi, retail, dan juga digital banking. Yang berikut, kualitas aset dan risiko pembiayaan. Bank syariah memiliki komposisi pembiayaan berbasis bagi hasil yang lebih kompleks pengelolaannya. Risiko pembiayaan bermasalah seringkali lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional. Ada juga peluang lainnya, yaitu potensi jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Indonesia menjadi pasar alami keuangan syariah. Kebutuhan terhadap pembiayaan yang halal semakin meningkat seiring berkembangnya kesadaran masyarakat. Ada juga dukungan pemerintah yang sangat kuat dengan adanya KNMKS, penguatan regulasi OJK ini, serta komitmen pemerintah melalui merger perbankan syariah. Industri memiliki fondasi kebijakan yang sangat jelas. Perkembangan ekonomi halal, industri halal seperti makanan, fashion, pariwisata halal, dan juga farmasi membuka peluang besar bagi pembiayaan syariah. Keuangan syariah dapat menjadi pilar utama pendukung ekosistem ini, di mana digitalisasi dan fintech syariah ini berkembang sangat cepat. Ini membuka peluang bagi pembiayaan UMKM syariah berbasis platform atau peer-to-peer lending syariah dan juga e-wallet syariah. Yaitu digitalisasi ini membuat layanan syariah lebih mudah diakses generasi muda. Dan berikut adalah kesadaran untuk berinvestasi secara halal. Meningkatnya minat pada sukuk reksadana syariah dan juga saham syariah menciptakan peluang besar bagi pasar modal syariah Indonesia.
Berikut ada daya saing yang semakin meningkat dengan adanya BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia. Skala ekonomi menjadi lebih kuat, ini memacu inovasi produk dan juga efisiensi operasional. Nah, peluang internasional, Indonesia ini dapat menjadi pusat ekonomi global ASEAN melalui kerjasama investasi syariah, penerbitan sukuk negara atau global sukuk, standarisasi halal global. Perkembangan keuangan dan perkembangan syariah di Indonesia ini menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Jadi meskipun kontribusinya terhadap total industri keuangan nasional masih perlu ditingkatkan, ekosistem syariah ini terus mengalami kemajuan yang signifikan. Namun di balik perkembangan tersebut, terdapat sejumlah tantangan yang masih harus dihadapi, sekaligus peluang besar yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisinya dalam sistem keuangan nasional. Nah, salah satu tantangan utama adalah literasi dan inklusi keuangan syariah yang masih relatif rendah. Meskipun Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah dan juga produk keuangan syariah ini masih sangat-sangat terbatas. Hal ini berpengaruh pada rendahnya minat sebagian masyarakat untuk beralih dari perbankan konvensional ke perbankan syariah. Selain itu, masih terdapat anggapan bahwa layanan syariah ini kurang kompetitif atau lebih rumit, sehingga bank syariah itu harus bekerja ekstra untuk membangun citra dan kepercayaan publik. Tantangan lainnya muncul dari sisi infrastruktur, teknologi, dan inovasi digital. Di era digital, konsumen menginginkan layanan perbankan yang cepat, mudah, dan aman. Bank syariah ini seringkali tertinggal dalam hal digitalisasi produk, integrasi layanan, dan juga pengembangan teknologi finansial. Keterbatasan ini dapat menghambat pertumbuhan apabila tidak segera ditangani, mengingat persaingan dengan bank konvensional dan fintech semakin ketat. Di sisi regulasi, meskipun pemerintah dan otoritas telah memberikan perhatian serius terhadap industri syariah ini, harmonisasi kebijakan masih terus diberlakukan. Implementasi standar akuntansi syariah, pengawasan kepatuhan syariah, serta koordinasi antar lembaga seringkali memerlukan penyesuaian yang memakan waktu. Tantangan bagi regulator adalah menciptakan aturan yang mendukung pertumbuhan tanpa menghambat inovasi. Namun, di balik berbagai tantangan tersebut, terdapat peluang besar yang dapat mendorong industri ini tumbuh lebih cepat. Yang pertama, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup halal dan keuangan yang beretika membuka ruang bagi perluasan pasar. Tren ini terutama terlihat pada generasi muda yang lebih peduli terhadap keberlanjutan, keadilan sosial, dan juga prinsip-prinsip investasi bertanggung jawab. Nilai yang selaras dengan konsep keuangan syariah. Selain itu, dukungan pemerintah melalui program Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia serta transformasi lembaga seperti Bank Syariah Indonesia membuka peluang untuk memperkuat skala usaha bank syariah. Penguatan ekosistem halal secara nasional, mulai dari industri makanan, pariwisata, hingga UMKM halal, juga memberikan permintaan yang semakin besar terhadap pembiayaan syariah. Peluang lainnya datang dari perkembangan teknologi finansial atau fintech syariah yang mulai tumbuh. Kolaborasi antara bank syariah dan perusahaan fintech mampu menghadirkan produk keuangan yang lebih inovatif dan inklusif, sehingga dapat menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau oleh perbankan formal. Dengan adanya digitalisasi yang tepat, bank syariah dapat bersaing lebih efektif di pasar yang semakin dinamis. Pada akhirnya, keberhasilan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang ini sangat bergantung pada sinergi antara regulator, lembaga keuangan, pelaku industri, dan juga masyarakat. Dengan strategi yang terarah, inovasi yang konsisten, serta peningkatan literasi syariah secara berkelanjutan, industri keuangan dan perbankan syariah di Indonesia ini berpotensi menjadi salah satu kekuatan utama dalam mendukung stabilitas dan juga pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah dinamika perekonomian global dan perubahan perilaku masyarakat yang semakin digital ini, keuangan dan perbankan syariah di Indonesia terus bergerak menuju tahapan perkembangan yang lebih matang. Jadi walaupun industri ini menunjukkan potensi pertumbuhan yang kuat, terdapat beberapa tantangan struktural dan operasional yang masih perlu ditangani secara serius. Tantangan-tantangan tersebut tidak hanya berkaitan
kesiapan sumber daya manusia, serta perubahan lanskap kompetisi yang semakin cepat. Salah satu tantangan krusial adalah ketersediaan sumber daya manusia yang benar-benar memahami aspek teknis perbankan sekaligus prinsip-prinsip syariah. Banyak tenaga profesional yang ahli dalam bidang perbankan konvensional, tetapi belum sepenuhnya memahami kompleksitas akad syariah seperti murabahah, mudarabah, musyarakah atau ijarah. Akibatnya, proses desain produk dan manajemen risiko kadang tidak optimal. Keterbatasan SDM ini juga berpengaruh pada lambatnya inovasi produk sehingga bank syariah kesulitan memperluas pangsa pasar di tengah kompetisi yang semakin ketat. Selain itu, sektor syariah juga menghadapi tantangan dalam manajemen risiko dan efisiensi operasional. Model bisnis syariah cenderung lebih kompleks karena banyak produk yang harus mengikuti akad tertentu dan dinilai berdasarkan prinsip kepatuhan syariah. Proses ini sering dianggap memakan waktu dan biaya sehingga efisiensi operasional menjadi lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini masih menjadi pekerjaan besar bagi bank syariah agar mampu menyajikan layanan yang cepat, efisien, namun tetap sesuai prinsip syariah. Tantangan lain muncul dari minimnya diverifikasi produk dan instrumen investasi syariah. Meskipun beberapa instrumen seperti sukuk telah berkembang dengan baik, masih terdapat keterbatasan instrumen pasar uang syariah yang liquid dan berdaya tarik tinggi. Keterbatasan ini membuat bank syariah kurang fleksibel dalam mengelola likuiditas. Di sisi lain, pelaku industri masih memerlukan inovasi dalam produk pembiayaan yang mampu bersaing dengan produk bank konvensional, terutama pada segmen retail dan juga korporasi. Namun, di balik tantangan tersebut, peluang yang tersedia bagi keuangan dan perbankan syariah di Indonesia sangatlah besar. Nah, salah satunya peluang strategis adalah pertumbuhan ekonomi syariah global, termasuk meningkatnya permintaan terhadap produk halal dan keuangan etis. Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar memiliki modal sosial yang sangat kuat untuk memanfaatkan momentum ini. Keuangan syariah dapat menjadi penggerak utama dalam memperkuat rantai nilai halal nasional, mulai dari pertanian, industri, makanan, hingga pariwisata syariah. Peluang lainnya itu terletak pada transformasi digital yang memungkinkan bank syariah memperluas jangkauan pasar secara lebih cepat dan efisien. Pemanfaatan artificial intelligence, big data, dan juga blockchain berpotensi meningkatkan kualitas layanan dari analisis risiko pembiayaan hingga keamanan transaksi. Digitalisasi juga mampu membuka ruang kolaborasi antara perbankan syariah dan fintech syariah untuk menciptakan ekosistem layanan keuangan yang lebih inklusif, terutama bagi UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Selain itu, dukungan pemerintah melalui berbagai kebijakan dan juga program strategis menghadirkan berbagai peluang bagi bank syariah untuk meningkatkan peranannya. Pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan juga Keuangan Syariah atau KNEX menjadi penguatan industri halal serta percepatan integrasi lembaga keuangan syariah yang semakin memperkokoh fondasi pengembangan ekosistem syariah di Indonesia. Pemerintah juga semakin aktif mempromosikan produk-produk investasi syariah seperti sukuk retail yang mendapat respon positif dari masyarakat. Tidak kalah penting, meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keuangan yang beretika, transparan, dan juga adil memberikan ruang yang sangat besar bagi keuangan syariah untuk memperkuat citra dan juga kepercayaan publik. Prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, keberlanjutan, dan juga kemitraan dapat menjadikan bank syariah ini sebagai alternatif yang semakin relevan dalam menjawab kebutuhan ekonomi modern dengan memanfaatkan peluang besar tersebut dan secara bertahap mengatasi tantangan yang ada. Industri keuangan dan perbankan syariah di Indonesia ini berpotensi tumbuh lebih pesat dan juga berkelanjutan. Sinergi antara lembaga keuangan regulator, pelaku usaha, dan masyarakat akan menjadi kunci untuk mempercepat transformasi syariah menjadi salah satu pilar utama sistem keuangan nasional. Jadi kesimpulannya, industri keuangan dan perbankan syariah di Indonesia ini menghadapi berbagai tantangan, terutama pada aspek literasi, teknologi, SDM, dan juga persaingan yang pasar.
Namun peluang yang tersedia jauh lebih besar, terutama dengan adanya dukungan pemerintah, peningkatan kesadaran masyarakat, pertumbuhan ekonomi halal, dan juga penetrasi digitalisasi. Apabila tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi, Indonesia ini berpotensi menjadi pusat keuangan syariah terkemuka di dunia. Sekian video yang saya jelaskan hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. See you. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video